Chen Yao. Ternyata dulu waktu kuliah kamu adalah dewi pujaan aku. Tak disangka kamu begitu tak berperasaan. Chen Tian, jangan kira aku tidak tahu. Kecelakaan ayahku bukan kebetulan. Jelas-jelas kalian berdua yang mengaturnya. Betul. Aku yang nabrakin mobilnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Siapa sangka ayahmu yang tua ini. Tulangnya masih keras. Menabrak kap mobilku sampai penyok. Aku ingin kamu mati. Negara kita dibangun dengan kekuatan, tapi keluarga malah ada orang seperti kamu, begini. Artaquer Luarga Sepa à Tolamba à Cannes Dirampa-Oran. Aku dengar di universitas. Camus adalah Pangikut Kakaku. Begini saja. Biar Oran Layanggambil Kentung. Bagaimana kalau ko jadikan un tuk Kakaku. Baiklah. Suka sama orang tak berguna bagi adalah penghinaan seumur hidupku. Yiki. Tanda tangani kontrak ini, Chen. Bersedia beli grup Yi diskon 80%. Besok adekku akan datang langsung untuk mengambil alih perusahaan. Oh iya, kusaranin kamu. Jangan tidak tahu diri, kalau tidak, aku tidak yakin. Apakah aku membuat kamu dan sekaligus hilang dari dunia ini? Dulu susah kini senang, dulu senang kini susah. Chen Yao. Tunggu saja aku. Cuaca buruk ini pun menjengkelkan aku. Tidur. Cantik sekali. Dingin. Sangat dingin. Mimpi ini sungguh nyata ya. Ada apa ini? Di mana ini? Penjahat. Berani sekali saat latihan. Mengganggu saya. Jelas itu kamu. Sakit. Ini bukan mimpi. Aku sudah merasuk waktu. Nona, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tak perlu pembelaan. Mati saja. Kakak sepuh. Kamu lagi batuk darah. Biar aku panggil guru. Tidak. Bantu aku bunuh bajingan ini. Agar dia tak merusak kesucian. Baik, kakak. Datang lagi. Sakitnya Sang Dewi bisa kusembuhkan. Sakitnya Sang Dewi. Penyakit batuk darah di zaman kami itu. Nama penyakitnya beribu tahun sulit sembuh. Di zaman kita bisa disembuhkan. Shuang Er. Jangan dengarkan omong si bajingan. Bunuh dia. Aku bersumpah demi langit. Jika aku berbohong, biar disambar petir. Lalu katakan. Bagaimana kamu akan menyembuhkanku? Selama Sang Putri Suci berbaring bersamaku di sini. Bajingan. Selama bisa kembali ke duniaku. Aku bisa membawa obat dari zaman kita untuk menyembuhkan Sang Putri Suci. Ini adalah simbol hidup mati.
Jika kamu terlalu lama pergi, saat garis hitam di telapak tangan menyebar ke jantung, bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan coba-coba menipuku. Apa yang kamu lakukan? Berbaringlah. Melintasi waktu. Ada harganya. Kamu harus memberiku sesuatu. Seperti harta magis atau obat pil. Teknik bertarung atau semacamnya. Biar saya yang bayar tol. Kakak perempuan senior, pemerkosa ini jelas ingin kabur membawa harta karun itu. Jangan percaya padanya. Kamu menebaknya benar, kalau kembali. Anda harus mengenakan bunga. Aku masih perawan. Bukankah itu sedang dimanfaatkan? Dapatkan semua ramuan dan teknik terbaikku. Dia kena mantra hidup matiku. Dia tidak bisa melakukan trik apapun. Kamu tega. Mulai mantranya. Apa? Tidak ada mantra? Tidak, harus fokus. Tenang dan tidur saja. Dingin sekali. Ini. Aku tidak sedang bermimpi. Benda dari dunia itu. Aku benar-benar membawanya kembali. Maaf, ayah Anda telah meninggal. Tolong datang ke kamar mayat. Apa? Ayah. Ayah, aku pulang. Ayah, bangunlah. Kemarin ayahku masih baik-baik saja. Dia bisa mendengar aku bicara. Mata masih bisa bergerak. Kenapa hari ini? Tuan I mengalami pendarahan otak. Penyakitnya memburuk. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian memantau 24 jam? Kenapa tidak mengobati pendarahan otak ayahku? Ayah Nona Chen mengalami patah tulang tadi malam. Butuh konsultasi dokter di rumah sakit. Jadi, Patah tulang harus dirawat di seluruh rumah sakit. Kalian tidak bisa membedakan mana lebih penting. Taki, kau juga tahu, keluarga Chen sangat berpengaruh. Kami sama sekali tidak berani menyinggung mereka. Lagi-lagi Chen Yao. Apakah keluarga Chen begitu hebat sampai bisa menutupi langit? Kalian malah membantu mereka, mengabaikan kami sepenuhnya. Taki, saya sanggup minta maaf. Saya tidak peduli, lakukan operasi pada ayah saya. Cepat selamatkan dia. Pak Yi, orang mati tidak bisa hidup kembali. Sulit diterima. Tapi tolong, jangan mempersulit kami lagi. Kita pergi. Pak. Dunia itu. Bahkan penyakit TBC pun sulit diobati. Apakah obat mujarab itu benar-benar efektif? Tidak bisa pikir terlalu banyak. Pak. Kau baik-baik saja, Pak? Nak. Ini tempat apa ini? Anak bodoh. Pak, ada apa? Kenapa menangis? Pak. Saya ada urusan. Kalau tidak ada apa-apa, periksa kesehatan. Lalu pulang saja. Mau kemana? Ambil barang milik kita. Sekalian urusan dengan keluarga Chen. Keluarga Chen. Keluarga Chen di kota Lin. Camugila. Keluarga Chen penguasa di kota Lin. Tetap saja tidak bisa.
Dengarkan kata ayah, bersabarlah sebentar, oke? Tapi mundur, semakin kupikir semakin kesal. Kamu. Mulai sekarang. Jangan biarkan diperlakukan buruk lagi. Kamu kembali. Aku terlihat menakutkan, ya? Leng Rosue bilang ini semua obat dan teknik tertinggi. Dengan posisinya sebagai suci. Tidak mungkin berbohong. Buku ini memancarkan aura kuno. Tampaknya benar-benar. Teknik yang mencengangkan. Teknik 10 dunia 9 langit ini adalah teknik kultivasi paling ekstrim. Saat berlatih, bisa menyerap kekuatan obat secara paksa. Dan menyerap kekuatan kultivasi orang lain. Pas banget. Sulit dipercaya. Guru biasa. Perlu 10 tahun latihan untuk mencapai tingkat 1 Grandmaster. Aku hanya butuh 1 jam. Lantai 37. Cowok ganteng ini keren banget. Ototnya dan garis tubuhnya, kalau dia jadi pacarku pasti lebih baik. Cepat lihat, cepat lihat. Di mana cowok ganteng itu? Di mana dia? Mulai hari ini, grup Yi diambil alih oleh keluarga Chen. Kalian yang bekerja di sini adalah tulang punggung grup Yi sebelumnya. Mau mempertahankan posisi, mudah saja. Merangkak di lantai dan menirukan suara anjing di sekitar meja kerja. Sebanyak 3 kali. Apa kalian tuli? Tidak dengar Tuan Muda Chan katakan? Bagus, semuanya punya keberanian. Okelah. Yang tidak mau menirukan suara, semua akan dipatahkan kakinya dan dilempar keluar. Perusahaan mempekerjakan kalian menentang keluargaku, Chen. Lebih baik hancur daripada mengalah. Meskipun kalian mempertahankan posisi dengan cara licik, jika ini tersebar, di masa depan, bagaimana kalian akan menghadapi bawahan kalian sendiri? Ada seseorang yang keras kepala datang. Tampaknya, kamu sangat ingin mengikuti tuanmu pergi. Apa yang ingin kamu lakukan, kamu? Jangan macam-macam ya. Orang tua, sudah setua ini masih nggak tahu nama belakangnya Lin Cheng. Aku juga ingin tahu. Sebenarnya, apa sih nama belakang Lin Cheng ini? Apakah mataku salah? Orang ini sepertinya terbang dari langit. Seperti berdiri di burung besar. Batian Kakak adalah ahli eksternal hebat, juga juara karate tahun lalu. Langsung kalah begitu saja. Itu Tuan Muda Yikiu. Tenang saja Pak Zhao. Masalah ini selesai. Keluarga Yi tidak akan mengecewakanmu. Camus Yiki. Anak ini kok rasanya jadi beda. Rambutnya lebih panjang dan sepertinya badan juga lebih tinggi. Kenapa? Baru sehari tidak bertemu. Tuan Chen tak mengenali saya?
Chen Shao, hati-hati. Yi Qiu ini bisa mengalahkan Bat Yange dalam sekejap, dia mungkin seorang ahli tenaga dalam. Mesquipendia allie tenaga dalam. Dia bisa lawan 10 orang. Apa dia bisa lawan 100 orang? Semuanya Mazuk Sini. Hari ini aku mau tunjukkan pada provinsi ini. Apa artinya latar belakang keluarga kaya? Para penjaga yang kubawa hari ini, semuanya punya tingkat 9 karate. Mereka satu ludah pun sudah bisa membunuhmu. Benarkah? Teman-teman, Ajardia. Tuan Chen. Guru besar, bukan ahli energi dalam. guru besar berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin? Bukankah Tuan Muda terkena penyakit paru-paru sejak kecil, tidak bisa berlatih? Tuan Muda menyimpan tenaganya, diam-diam menghentak. Menurutku, kamu hanya baru mencapai tingkat dasar. Sekalipun cepat, bisakah mengalahkan peluru di senjataku? Leherku terlalu kaku. Tidak suka memandang ke atas. Jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Yi Qi. Kusaranin jangan terlalu berlebihan. Keturunan langsung dari keluarga Chen, ayahku dan kakakku, tidak akan melepaskanmu. Berlutut juga harus punya gaya berlutut. Sudah sampai kapan ini? Masih memberi ancaman padaku. Kembali dan beritahu Chen Wannian. Besok aku akan pergi ke keluarga Chen. Dengan harga 1%. Mengambil alih grup Chen. Yi Qi. Camus Gilaya. Keluarga Chen adalah keluarga nomor 1 di Lincheng. Asetnya 100 kali lipat keluarga Yi. Kekayaan sebesar itu, kamu mau beli dengan harga murah. Kamu benar-benar mimpi di siang bolong. 0,5 kali lebih murah. Jika kamu berani bicara lagi. Aku jamin. Mulai sekarang, kota Lin tidak ada lagi keluarga Chen. Baik. Yi Qi. Kalau begitu besok, aku akan menyambutmu di keluarga Chen. Yi Qiu, lupa memberitahumu. 3 tahun yang lalu, kakakku sudah menjadi guru besar tingkat 1. Hanya saja dia jarang bertindak. Semoga besok saat kau datang, keberanian seperti hari ini. Jadi ini adalah kepercayaan diri keluargamu. Semoga keberanian yang kau sebutkan bisa melindungi kaki ayahmu yang satunya. Baiklah. Semoga kau besok jangan mengingkari janji. Kita pergi. Tuan Muda Ichiao. Tuan baru saja meninggal. Dasar kamu belum stabil. Seharusnya tidak. Berperang terbuka dengan keluarga nomor 1 di kota Lin. Tenang saja, ayahku baik-baik saja. Beberapa hari ini, kalian bisa cuti dengan gaji tetap. 3 hari lagi, aku akan menyelesaikan semua masalah. 3 tahun yang lalu, Chen Yao sudah menjadi master tingkat tinggi. Ini memang agak mengejutkan, untuk berhati-hati. Harus cari tempat terpencil. Cepat tingkatkan kekuatan. Meski aura di bumi tipis, namun jarang ada yang berlatih semedi. Dengan kekuatan pendekar dihitung lapisan pertama tahap Reiki. Sama dengan Grandmaster tingkat 1 di dunia biasa lalu jika aku berlatih sampai lapisan 9 tahap Reiki. Lanjut ke tahap dasar. Maka, siapa yang bisa menghalangiku? Teknik yang sangat mendominasi. Kita sangat berjauhan. Tapi biarkan orang tua itu. Darah mengalir deras ke seluruh tubuhku. Bahkan kultivasiku sedang dihisapnya. Orang ini sedang membuat terobosan. Aku tidak menyangka kota hutan ini akan ada Grandmaster muda tingkat 2. Adik laki-laki melihat bakat anak laki-laki. Bagaimana dengan murid kesayanganmu? Semua punya bakat luar biasa. Tapi masih sedikit kurang dibanding sedikit lebih rendah.
Paman guru, suka memuji barang sendiri. Setiap hari ganti murid, berapa kali ditampar kenyataan? Xiao Tianxing. Kalau bicara begini, guru bisa marah. 10 tahun lalu, setelah menerima murid kesayangan nomor 9990, Saya tidak pernah menerima murid lagi. Saya tidak percaya. kamu tidak percaya. Kakakmu by Xiaofei. Sudah menjadi master tingkat 3 10 tahun lalu. Sekarang, lebih dari 30. Hampir menjadi yang terbaik di bawah master besar tingkat 6. Meskipun dia sangat berbakat, masih kalah dari kakakmu, sedikit lebih rendah. Aku tidak percaya. Kata-kata adik ini masuk akal. Latihan bela diri, satu hambatan melewati satu hambatan. Tanpa keberuntungan, anak ini sulit menembus level 3 master sebelum usia 30. Menembus. Level 3 Master. Level 3 master. Guru, kenapa terburu-buru? Sudah tahu malah tanya, murid berbakat seperti ini, aku harus menjatuhkannya. Paman guru. Kebiasaan menjadi guru terjadi lagi. Dia sangat jenius. Dia murid langsung dari sekte tersembunyi. Tidak ada tempat untuk Terlepas dari banyaknya, yuk ikuti dan lihat. Cucu yang baik. Bersujudlah dan akan ku terima sebagai muridku yang ke-10.000. Mulai sekarang, aku tidak akan menerima, hanya menyayangi satu-satunya. Orang ini. Sepertinya otaknya kurang beres. Jangan marah ya. Adikku sangat menghargai bakat. Kata-katanya tergesa-gesa. Bolehkah saya bertanya, siapa namamu? Dari perguruan mana? Namaku Yikyu. Tanpa perguruan. Bagus sekali. Cepat sujud menjadi murid saya ajari kamu ilmu silat Nanhai, dijamin tak terkalahkan. Latihan fisik. Tetap saja rendah. Anak kecil. Berani meremehkan, seni bela diri kekuatan. Kamu tahu Jenderal Zhenju dari 5 kejayaan Tiongkok, Jiang Zilong. Dia capai puncak harta kelas 9, dengan seni bela diri kekuatan. Tak terkalahkan di dunia. Sedikit tahu. Tapi itu tidak masalah. Dulu mungkin aku iri dengan golongan harta kelas 9. Namun sekarang setelah tahu dunia itu, bagaimana mungkin aku tetap membatasi diri? NAK. Berani kau meremehkan kami. Apakah kau berani melawan? 1 lawan 1? Nat, berapa lama? Kau berlatih sendiri? Kira-kira 8 jam. 8 tahun. Tidak buruk. Tapi tahukah kau? Setelah menjadi master kelas 3, yang dipertaruhkan bukan lagi bakat pribadi atau tingkat kerajinan, melainkan fondasi seluruh keluarga dan sekte. Tanpa sumber daya alam yang cukup, Anda mungkin sulit untuk berkembang. Adik seperguruanku adalah pendiri sekte Laut Selatan, menguasai 72 pulau. Tak terhitung sumber daya alam. Jika kamu beruntung, bergabunglah dengannya. Itu peluang besar untukmu. Pikirkan dengan serius. Maaf, saya terbiasa santai. Saya ada urusan, saya pamit dulu. Berhenti. Kalahkan saya dulu. Saya tidak akan Saya berdiri diam. Saya tidak gunakan tenaga dalam. Saya akan terima 3 pukulan darimu tanpa melawan. Jika kamu bisa membuatku, aku akan Bagaimana? Kalau aku menang, Kamu bisa menang. Kamu bisa menang. Jika kamu menang, nanti bertemu. Aku akan memanggilmu kak. oh ya, Anak muda, jangan coba-coba main akal di sini. Bulan lalu, ada yang kabur dengan cepat, baru mau kabur. Sudah patahkan 5 anggota tubuhnya. Sekarang, dia sudah jadi orang. Tuan Guru. Anda menakuti orang, tubuh Anda sekuat kulit buaya. Peluru penembus baja tidak kamu membuli orang. Dasar mulut sirwet. ilmu kultivasiku ini. Jika tidak bisa melukainya sedikit pun, itu menunjukkan kerasnya ilmu ini memang patut dipelajari. Baiklah, junior ini masih harus belajar. Mohon bimbingannya senior. Wah, kekuatan dalamnya sungguh luar biasa. Sial, anak nakal ini pakai ilmu mencurigakan ini. Sakit sekali. Ada sedikit menarik. Lagi. Jika tanpa tenaga dalam, pendiri generasi ini
Mungkinkah dihabisi oleh bocah ini? Lagi. Tanpa tenaga dalam, tinjuku menghantam kapas. Kekuatannya tak terukur. Kau menang, anak muda. Terima kasih, senior. Aku belum kalah. Kakak senior. Dasar anak nakal, ayo lagi. Adik Junior. Yang kalah harus terima. Jangan menyalahkan orang. Minta aku anak bau kencur ini. Bersujud memanggil kakak senior. Harga diriku sudah hilang. Anda terlalu memuji. Bagaimana dengan Anda? Anggap saja berhutang budi pada generasi muda. Anak muda. Hanya kamu yang pintar. Tentu saja aku tidak berhutang budi padamu. Aku punya sepotong giok. Ini milikku. 60 tahun yang lalu, ditemukan saat mencari harta karun di reruntuhan Kunlun. Sampai sekarang belum dimengerti, mungkin ada rahasia besar. Saya Serakan pada Enda Sekarang. Reruntuhan Kunlun. Istana Kunlun di dunia lain. Apakah tempatnya akan sama? Terima kasih, senior. Maka tidak sopan jika generasi muda menolaknya. Keluarga Chen, izinkan menyelesaikan urusan malam ini dan pergi ke dunia. Aku akan berurusan denganmu lagi. Burung elangnya diganti burung bangau putih. Bukankah seperti makhluk abadi? Aura introvert, tubuh seperti bulu angsa. Di usianya, memiliki kendali seperti ini. Sangat jarang ada orang seperti dia. Tenaga dalam bocah ini. Agak aneh, jangan-jangan. Dia berlatih ilmu dewa. Tadi juga saya curiga. Tapi setelah perang besar dewa kuno, Semua Dua Danali telah meninggalkan bumi. Qin Shi Huang membakar buku dan menghancurkan semua teknik kultivasi hingga habis terbakar. Sekarang tidak ada lagi teknik kultivasi besar di dunia ini. Sepertinya kawan muda ini mendapatkan suatu keberuntungan. Tekniknya agak istimewa. Kakak, kau benar. Tianqing. Percayalah. Selidiki kawan muda ini. Jika tidak ada masalah, Kobala, bawanya ke Istana Naga. 10 tahun kemudian, mungkin, dia bisa menjadi penerus Jenderal Naga. Baik, kakak. Xiao Tianxing. Kakek akan pergi bersamamu. Senior Bai Xiaofei dipindahkan menjadi Panglima Zona Militer Selatan, sekarang di Kot. Kita pergi cari dia. Oke yuk, ayo. Ayo berangkat. Pak Chen tidak sengaja terjatuh, khusus datang untuk menjenguk. Terima kasih, Tuan. Ini Joja. Dari Shanghai datang untuk menjenguk saya, dan bawa banyak hadiah. Sedikit tanda perhatian, belum seberapa. Kakak Murong, sudah 2 tahun. Tidak menyangka, sudah naik ke tingkat 3 Grandmaster. Chen ya. Benar-benar tidak bisa dibandingkan. Tuan Murong ini, muda dan berbakat ya. Cepat duduk. Mari kita berbicara perlahan. Awalnya aku juga merasa mustahil menerobos ke Master kelas 3 sebelum usia 30. Untungnya diperhatikan kakak ipar. Dia memberiku 2 bot mata air kehidupan. Hanya dengan begitu aku bisa memaksakan terobosan. Mata air kehidupan? Jadi kakak iparmu adalah Master kelas 6, orang nomor 1 di dunia, Gubernur Selatan, Bai Xiaofei. Master Bai. Belum menikah dengan kakakku, sudah bertunangan, datang ke kota Lin. Dengan calon ipar, dibawa dengan pesawat tempur. keluarga Murong. Akan naik daunnya. Dieses, guru dari Guru Bai, adalah Nanhai Zushi. Saudara seperguruan Zushi. Salah satu dari 5 terbaik di Huaxia. Komandan utama zona tempur Donghai. Yi Junlin Yang Tampan. Saya hanya pernah bertemu kakak tokoh-tokoh besar misterius lainnya. Belum punya kesempatan untuk bertemu. Tuan muda Murong punya hubungan ini. Berkenalan dengan tokoh-tokoh besar ini. Itu hanya masalah waktu. Kakak Murong datang kali ini. Selain mengunjungi ayah, apakah ada urusan lain? Tidak ada sesuatu yang penting.
Hanya saja keluarga Murong mendapatkan agen nasional untuk Spring Kehidupan. Ingin mengembangkan agen baru di daerah barat daya. Spring kehidupan ini bisa menghidupkan yang mati. Menyembuhkan luka parah. Banyak keluarga yang ingin mendapatkannya meski satu tetes. Keluarga Murong ternyata mendapatkan hak agen pusat itu. Di masa depan, kita pasti jadi keluarga nomor 1 di Tiongkok. Anda terlalu memuji. Walau keluarga Murong termasuk 4 keluarga besar di kota ini. Tapi dalam hal lain, masih terbatasi oleh keluarga lain. Kali ini datang ke selatan, ingin memanfaatkan mata air kehidupan. Di daerah barat daya. Cari keluarga untuk pernikahan, berkembang bisnis bersama. Baik. Yawa Sipat. Ganakan Dengente. Cepat. Beri hormat pada saudara Murong. Tuan. Tidak baik. Tuan muda dikebiri. Masuk rumah sakit. Apa? Pak Budi, tenang saja. Masalah keluarga Murong. Saya, Murong Yunkai. Tidak akan berpangku tangan. HEI. Anak nakal. Seharian menghilang. Di apartemen juga tidak ada. Kamu kemana? Aku membeli obat TBC. Jangan ngaco. Aku sudah tahu. Guru besar tingkat 1. Penyakit paru-paru. Obat ini bukan untukku. Kalau nggak sakit, kenapa minum obat? Cepat kembali. Ada masalah ya? Kamu nggak tahu besar masalah yang kamu buat? Keluarga Chen menguasai Lincheng bertahun-tahun. Menentangnya. Sama saja dengan, seperti semut menggoyang pohon. Cepat pulang, ayah bawa kamu ke rumah keluarga Chen untuk minta maaf. Setelah masalah ini berlalu, ayah akan bawa kamu ke luar negeri. Ayah, kamu bercanda? Apakah keluarga Chen akan melepaskan? Masalah ini tidak perlu kami urus. Bagaimanapun. Besok pagi datang ke rumah tua. Ayah sudah punya rencana sempurna. Hello. Tuan Yia. Cek 1 miliar ini. Benar-benar untuk saya. Benar. Hanya berharap Guru Dai menerima anak saya jadi murid. Baiklah. Demi hubungan kita. Terima seorang pemuda 20-an. Sebagai murid tidak resmi pintu gerbangku. Tidak memalukan. Nanti Ketua Dai mengatakan kata baik kepada keluarga Chen. Ampuni nyawa anakku. Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Chen hanya memiliki seorang gadis kecil yang menjadi guru kelas 1, tetapi aku adalah ahli nomor 1 di kota Lin. Seorang master kelas 3. Sedikit hubungan ini. Mereka harus memberikannya padaku, kan? Terima kasih, pemimpin Dai. Tanda hidup mati ini memang hebat. Penyakit Leng Ruosue mungkin tidak sesederhana itu. Bagaimanapun juga. Bantu dia sementara dulu. Tunggu kondisi stabil. Kemudian kita cari cara untuk mengobatinya sepenuhnya. Kenapa tidak menunggu aku mati baru kembali? Tolong. Aku pergi tidak lebih dari 12 jam. Kamu sudah pergi selama 3 hari. Apakah waktu di dunia ini memang 3 kali lebih cepat? Kenapa kamu kelihatan begitu lelah? Kamu sepertinya peduli padaku. Tentu saja. Jangan berpura-pura peduli padaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku berpikir lagi. Penyakit bahkan tidak bisa disembuhkan oleh bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkannya daripada setelah aku mati. Kamu merusak reputasiku. Lebih baik aku membunuhmu sekarang.
Kenapa wanita ini mau disekali? Kamu. Tingkat ketiga tahap pembentukan. Aku ingat sebelumnya tidak punya Jadi, Wow. karena Sang Dewi, ilmu naga sakti 9 hari 10 dunia. Aku bisa latihan secepat ini. Jangan bohongi aku. Buku itu tidak bisa dipelajari. Benarkah? Tentu saja. Karena buku itu adalah buku kosong. Para kepala Kunlun dari generasi ke generasi mempelajari buku ini. Tidak ada yang menemukan apa-apa. Akhirnya, buku ini dijadikan relik suci gadis suci, diteruskan turun-temurun. Berharap para gadis suci dari seperti halaman buku ini, sebersih tanpa celah. Tidak benar. Sebelumnya ada tulisan di atas. Tidak mungkin. Kalau berbohong, kamu tidak hati-hati. Omong kosong. Saya berharap kamu bisa menyelamatkan saya. Saya mengerti. Buku ini hanya bisa saya lihat. Harus membawanya ke dunia lain. Baru bisa muncul tulisan di atas. Kamu bilang, ini. Mungkinkah ini takdir? Waktu saya tidak banyak, masih harus membunuhmu. Kenapa tidak memanfaatkan kelemahan, langsung kabur? Memberiku simbol hidup mati. Meski lari, aku hanya bisa hidup paling lama 3 hari. Lebih baik daripada mati sekarang. Sudahlah, jangan bicara. Biarkan aku tenang mengobatimu. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Pulih, aku akan mengambil nyawamu. Silakan saja. Kamu tidak berpikir. Hanya karena kita tidur sekali. Aku akan jatuh cinta padamu, kan? Apakah kamu mencintaiku atau tidak penting, yang penting aku sudah jatuh cinta padamu. Kita baru bertemu 2 kali, sudah jatuh cinta padaku, tidakkah itu terlalu cepat? Awalnya tertarik pada wajah. Terpana pada mata indah. Terpesona oleh aura. Terkagum oleh suara. Aku tidak bisa lupa malam itu. Suaramu yang samar-samar. Kamu benar-benar nakal dan tak tahu malu. Kamu tahu tidak? Mengincar gadis suci bisa berakibat fatal. Di bawah bunga peoni mati. Jadi hantu pun tak masalah. Tian Yunzi. Cepat, lihat tungku pemanasanmu. Jangan sampai adik sekolahanmu tahu. Rahasia terbesar istana Kunlun kita selama ribuan tahun. Iya. Obat yang kubawa sudah menekan luka di tubuhmu. Tapi sepertinya ada sarang cacing di dalam tubuhmu. Kalau bukan karena aku berlatih kekuatan agung 9 langit dan 10 bumi. Aku takkan pernah menemukan. Tolong periksa lagi. Lihat apakah ada cara memecahkannya. Kakak senior. Kakak senior ini terlalu ekstrim.
Tak disangka, kau juga punya kunci kuno dari kuil Kunlun. Yakin ini kunci kuno dari kuil itu? Tentu. 3000 tahun lalu aku melihat benda ini. Seorang kultivator dunia lain berusia lebih dari 100 tahun yang mencapai tingkat 9 dari tahap Ki Refinement. Dia memegang kunci ini di tangannya saat itu. Benar. Orang itu bernama Chen Tuan, dikenal sebagai Fu Yaozi. Chen Tuan. Apakah dia Chen Tuan yang pernah bertaruh mendaki Gunung Hua dengan pendiri dinasti Song Utara? Kamu kenal orang ini? Orang ini dari dunia sama denganku. Hanya saja terpaut lebih dari 1000 tahun. Oh, jadi begitu. Kamu bilang di sini ada gerbang teleportasi kuno. Apakah itu berarti aku bisa membawamu ke duniaku? Membuka gerbang teleportasi membutuhkan batu spiritual berwarna, tapi di duniaku tidak ada batu spiritual berwarna-warni. Tuan Putra Suci, Putri Suci belakangan ini tidak sehat. Izinkan aku melaporkan terlebih dahulu. Aku diperintahkan guru untuk mengunjungi sang putri. Tidak perlu lapor. Bagaimanapun ada perbedaan pria, silakan Tuan Putra Suci berhenti. Demi sang putri suci, aku tidak akan membunuhmu. Pergi. Cepatlah pergi, jangan pernah kembali. Kenapa? Tahukah kamu, semua perempuan suci di Istana Kunlun sejak dulu adalah larangan bagi pangeran suci. Yang menyentuhnya pasti mati. Mungkin aku tahu apa yang ada di tubuhmu. Jika dugaanku benar, di tubuhmu harusnya ada serangga gu. Apa yang disebut sebagai gadis hanya alat bagi orang berkuasa. Tak heran 3000 tahun yang lalu, setelah pernikahan guru wanita dengan guru pria, dia tidak pernah muncul lagi. Jadi begitulah. Racun di tubuhmu. Tunggu sampai mencapai tingkat pembentukan inti. Barulah aku yakin bisa mengeluarkannya. Jadi kamu harus semangat ya. Jangan sedih. Aku janji akan membawamu pergi. Yang membuatku sedih hanya karena ternyata guru sudah tahu tentang ini. Janji padaku. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu aku temukan batu roh 5 warna. Pasti akan membawamu pergi. Baik. Terima kasih. Sebelum aku mati, kau membuatku benar-benar merasakan dicintai. Adik seperguruan, kau benar-benar membuatku kecewa. Keluar sini. Jangan paksa aku bertindak. Kakak seperguruan, apakah kau sedang menghina aku? Itu hanya menghina dirimu sendiri. Adik seperguruan. Hidungku tidak akan berbohong. Di dalam kamarmu ini, pasti ada pria lain. Cukup. Kakak seperguruan belum menikah. Harap kamu mematuhi aturan. Sepertinya, kakak salah paham padamu. Katanya kalau perhatian berlebihan, mohon pengertian darimu. Ada yang lain, kakak? Guru Mentengar kau sakit. Dia mengirimku menjengukmu. Adik. Ulurkan tanganmu. Biar kakak memeriksa nadimu. Kakak. Tidak perlu, kan? Perintah guru sulit diabaikan. Adik seperguruan. Menurutmu jika aku menangani ini? Nanti pasti akan kena hukuman. Kekuatan murni yang mendominasi ini.
Jelas ditinggalkan oleh seorang pria. Kenapa kekuatannya hanya setingkat pencari udara? Biasanya ahli pencari udara tidak bisa melihat segel serangga ini. Sudah selesai? Tidak apa-apa, adik seperguruan. Penyakitmu tidak serius. Pil obat dari Shifu. Sudah habis belum? Aku sudah menjadi orang yang makan obat sebanyak apapun. Juga sia-sia niat baik guru. Selain itu pil-pil tersebut sudah berbulan-bulan tidak konsumsi. Adikku. Obat yang baik itu pahit rasanya. Guru. Untuk membuat pil obat. Memeras pikiran. Dia tak pernah menyerah. Kamu mengecewakannya. Jadi besok. Aku akan mengirim sebotol madu jamur Ganoderma, jadi. Kamu minum bersamaan dengan pil obat. Baiklah. Terima kasih, senior. Kakak perempuan, kenapa kamu menghancurkan tempat tidur es yang diberikan guru padamu? Tempat tidur es. Hanya alat untuk menekan serangga kutu. Kemunculannya hanya kebetulan. Kakak, kamu bicara apa pada diri sendiri? Apa kamu ingat kejadian 10 tahun lalu? Aku juga sudah lupa. Bangun dari mimpi besar bukanlah rumah kita. Hanyalah bidak di tangan orang lain. Kakak, kami tidak apa-apa. Jangan buat aku takut. Guru kultivator nomor 1 di Birok Singhai. Kekuatan Daluo dan Jin Xian tak tertandingi. Kakak. Tian Mingzi juga seorang kultivator Huashen. Dia kultivator Lianqi, bagaimana mungkin melawan mereka? Dia baik dan setia padaku. Bagaimana membuatnya tidak kembali? Lebih baik putuskan cinta. Jangan pernah bertemu lagi. Kakak perempuan, kau tidak benar-benar jatuh cinta pada penjahat itu, kan? Hal yang terjadi malam ini. Kau sudah lihat semua, bukan? Je suis un air sympa qui pas d'allonge. Tidak akan mengungkapkan sedikit pun. 3 bulan lagi. Hari pernikahanku dengan putra suci. Pada saat itu kau ambil kesempatan untuk jangan kembali lagi. Jangan. Shuang jangan tinggalkan kakak. Gadis bodoh. Kalau kau anggap aku kakak baikmu, dengarkan aku. Saat kau berjumpa dengannya lagi, tolong katakan padanya. Aku, Leng Ruosue. Tidak pernah menyesal sedikit pun. Hatiku. Kenapa terasa sakit? Ada apa hari ini? Ruosue. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali menyelamatkanmu. Anak nakal lia sekaranjam berapa kalau tidak balik, ayah akan bunuh diri. Aku tahu, ayah. Aku akan segera pulang. Kepala Dai, silakan minum teh. Kier. Izinkan ayah memperkenalkan. Ini adalah ahli terbaik di Lincheng. Kepala Sekolah Shenzingmen, Master Dai. Hormati Master D. Halo, Master Dai. Kehebatan Kinggong dari Master Dai tiada tanding. 10 tahun lalu sudah berhenti menerima murid. Mendengar kamu berbakat, mudah sekali sudah mencapai tingkat guru kelas 1. Dia membuat pengecualian, murid senior terdaftar. Kau ikuti dia, latihan lebih banyak. Perji. Beri si Fudai secangkir teh.
Bungkukan 3 kali, maka kau akan jadi murid pertama Shifu Dai dengan nama. Kali ini dia akan membawamu ke keluarga Chen untuk meminta maaf. Dan hidupmu akan aman. Apa yang kau tunggu? Cepat beri teh. Tidak mau. Dasar bocah nakal. Kau ingin aku mati? Kau bocah nakal, mau bikin aku marah, ya? Ayah. Masalah keluarga Chen. Bisa selesaikan sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Anak muda, tidak tahu diri. 3 tahun lalu, gadis Chen sudah menjadi ahli tingkat pertama, sekarang sudah hampir mencapai tingkat kedua. Kau sama sekali tidak tahu. Apa artinya ahli tingkat ketiga bagi dirimu? Energi dalam terpancar keluar. Kemampuan guru besar Dai sangat hebat. Energi internal terpancar keluar, sayangnya belum cukup matang. Saya tidak memberi kesempatan putramu untuk menjadi murid. Tapi dia sendiri yang tidak menghargainya. Guru besar de Jean Perji. Tenang saja, karena menerima cek darimu. Saya akan ke keluarga Chen untuk membuyuk mereka. Tentang anakmu itu. Tidak perlu pergi. Karena meskipun pergi, juga tidak ada gunanya. Jika keterampilan ketua Dai begitu hebat, mengapa tidak membawa saya? Saya juga penasaran bagaimana Dai guru membela keluarga Chen. Apakah dengan cara bicara baik-baik? Atau berlutut memohon? Kurang ajar. Anak nakal ini cepat. Minta maaf pada Dai guru. Tuan Yi. Karena Tuan Muda Yi mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu ikut saja, tapi saya perlu berpesan dulu. Pergi ke keluarga Chen, saya bisa menjamin keselamatan Anda. Nasib anak itu, saya tidak bisa menjamin. Kamu anak nakal, kenapa tidak mendengarkanku? Bisa mengejarku dengan langkah cepatku. Lumayan berbakat juga. Kalau nanti keluarga Chen mempersulitmu. Jika kamu minta maaf padaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Tak perlu. Anak yang tidak tahu diri. Kepala Sekte Shenzing minta bertemu Tuan Chen. Ada sesuatu yang aneh. Yiki. Kamu benar-benar berani. Ada jalan ke surga tapi tak kau jalan. Berani Sekali datant un tukmati. Dengar kata Chen baru saja menjalani operasi steril. Tidak disangka suaranya masih nyaring. Camus. Tidak membalas dendam bukanlah ksatria. Yiki. Hari ini, aku bersumpah akan menghancurkanmu. Kamu masih mengikuti. Semua. Hidup mati anak ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jika ingin membunuh atau menghukum, silakan. Namun, kedatangan saya hanya untuk satu tujuan. Baiklah. Silakan bicara, pemimpin Dai. Pemimpin Chen. Saya punya satu permintaan. Semoga pemimpin Chen memaafkan pemimpin Yi sekali ini. Anggap saya berhutang budi. Di masa depan, jika keluarga Chen menghadapi kesulitan, Saya akan membantu, tidak mengingkarian Yi. harap ketua keluarga Chen setuju. Kalian pikir bagaimana? Yi Qiu memang layak mati. Tentang ayahnya. Kita pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Gadis kecil. Sepertinya, Kau tidak berniat memberi muka padaku. Kau ini siapa, juga butuh dikasih muka. siapa aku? Jawara pertama di Kota Lin. Ketua dari gerbang Shenzing. Dai Lao San. Dai Lao San. Pernah dengar? Aku hormati kamu. Panggil kamu ketua Dai. Tidak hormati kamu. Kamu cuma mayat. Anak sombong. Nggak kasih lihat warnaku. Benar-benar pikir aku Dai Lausan itu dari tanah liat? Kekuatan keluar, hati-hati Tuan Murong.
Kepala Sekte Shen, 3 dekade Grandmaster ketiga, jangan remehkan. Sekarang menyesal. Terlambat. Duo tu Angxingui. Apa mungkin? Kamu dari Modu. Keluarga Murong. Gak nyangka keluarga Chen dan Murong punya hubungan seperti ini. Kalau tahu dari awal, aku gak bakal ikut campur. Kamu bikin aku susah. Perubahan waktu. Gak heran jadi yang terbaik dari 4 ilmu hebat kota iblis. Kalau bukan karena Tuan Muda Murong, keluarga Chen kita mungkin cuma bisa mengalah. Kamu pasti Q, kan? Orang berani melukai adik iparku? Adik ipar. Chen Yao. Akhirnya, kamu memilih jalan menjual diri demi harta. Kakakipa. Inilah pencuri yang melukaiku. Camus baladant d'âme. Bilang saja, apakah kamu ingin mengakhirinya sendiri, atau biar aku yang mengantarmu pergi? Aku pilih jalan ketiga. Aku pilih jalan ketiga. Akan kubuat kamu berlutut. Baiklah. Semoga nyalimu sebanding dengan kemampuanmu. Bukankah Yikyu seorang ahli tingkat 1? Bagaimana bisa menahan serangan itu? Bagus. Ada sedikit kemampuan. Ya, sampai di sini saja. Energi dalam keluar. Mengalirkan Qi menjadi perisai. Apakah kamu juga master tingkat 3? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya master tingkat 1. C'est Malam, la Lutiba-Tiba. Sepertinya selama ini Yikyu hanya berpura-pura lemah, kita semua salah menilainya. Salah menilai, lalu bagaimana dibandingkan dengan keluarga Mur? Dia tidak ada apa-apanya. Memang begitu. Kukira hanya dendam antara keluarga kecil. Tak disangka airnya sedalam ini. Saya, Dai Laosan, malah jadi badut. Dendam kalian berdua, saya tidak akan ikut campur. Kita berpisah di sini. Mau pergi. Tak ada jalan keluar. Sudah datang. Jangan pergi lagi. Seperti ayah dan anak keluarga Yi, semua harus mati. Yi. Tuan Muda Yi, tolong saya. Berapa uang yang ayah saya bayar untuk memanggilmu? 1 miliar. Baik. Agar hidup aman. Harganya 3 miliar. Baik. Patung lumpur melewati sungai, diriku sulit diselamatkan. Bisa selamatkan siapa lagi? Sama-sama sebagai guru tingkat 3. Aku juga ingin tahu. Jika aku menyerang dengan sekuat tenaga, akan sekuat apa? Apa maksudnya? Ini belum kekuatan penuhnya? Bucan. Coter la lu berlebihan, berpura pura begitu. Menghancurkan Duzuan Singi dengan satu pukulan. Keluarga Chenku. Habis sudah. Napas jadi awan. Ini adalah legenda napas jadi awan. Aku tanya padamu. Kau menyerah atau tidak? Seragam. Jangan injak. Apa yang mau kamu lakukan? Ini villa keluarga Chen. Berani-beraninya kamu. Orang-orang, tangkap dia untukku. Berisik. Yikyu, kuberitahu kamu jangan sembarangan. Masih ingat? Apa yang pernah kukatakan padamu? Kamu mau membeli grup Chen diskon 95%. Ternyata kamu masih ingat.
Diskon 95%. Mengambil alih grup Chen bernilai miliaran. Benar-benar seperti mimpi. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Apa aku salah? Yikyu, aku sarankan jangan gila lagi. Aku hanya menolak cintamu. Kenapa harus dendam? Kelihatannya otak Nona Chen benar-benar unik dan tidak biasa ya. Kalau begitu. Maaf. Saya benar-benar tidak tahan dan tanpa sengaja menampar Nona Chen. Masalah adalah orang yang menabrak ayahmu. Adalah anak saya. Maafkan saya yang gagal mendidik anak itu. Serahkan padamu untuk mengurusnya. Tidak akan ikut campur. Ayah. Yang sebelumnya jelas. Diam. Jangan tuduh aku dan kakakmu. Keluarga Chen kami tidak ada hubungannya denganmu. Hebat. Benar-benar hebat. Memutus ekor. Trik khas keluarga kaya. Maklum. Kamu ini orang Kasim. Hidup pun jadi beban keluarga. Lebih baik segera tinggalkan. Oh iya. Kudengar beberapa waktu lalu. Kaki Tuan Chen patah. Butuh tim medis utuh untuk merawat. Tidak tahu. Sudah sembuh belum? Betul. Seharusnya begitu, dua kaki harus sempurna. Kalau enggak mau aku remukan bahumu. Segera tanda tangan dokumennya. Oke. Bayangan jatuh. Dicap ini terukir. Chen Tuan Laozu. Aku enggak tahu soal Chen Tuan Laozu. Aku enggak ngerti apa yang kamu bilang. Chen Wannian. Kau masih berpura-pura. Tatapan matamu sudah mengkhianatimu. Chen Tuan Laozu. Mendapat pencerahan di masa dinasti Song Utama. Kemudian para praktisi mencari metode kultivasi yang ditinggalkan Chen Tuan. Menghabisi keluarga Chen sampai tuntas. Kalian adalah cabang yang melarikan diri ke kota Lin saat itu. Benar, kan? Sebenarnya kau mau apa? Aku tidak tertarik dengan metode kultivasi. Saya mau batu warna-warni. Saya belum pernah dengar batu warna-warni. Tanya anak saya. Apakah saya pernah sebutkan hal itu padanya? Karena kalian tidak tahu. Berarti hanya satu orang yang tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Tahu tidak tahu. Nanti kamu akan tahu ketika aku beraksi. Dengan bakatmu, mustahil bisa mencapai tingkat Grandmaster, jadi hanya ada satu kemungkinan. Yaitu kamu mengambil jalan pintas. Percaya atau tidak, terserah. Bagi orang rendahan. Prestasi orang lain. Semuanya dianggap jalan pintas. Kalau Nona Chen bilang aku rendah, maka aku akan rendah untuk menunjukkan padamu. Angin kencang dan bilah kacau. Bejengin. Apa yang dilakukan pada putriku? Apakah dia memaksa kakakku? Kesempatan aku datang. Icho. Tunggu sampai aku pulih. Aku pasti membuatmu membayar. Bagaimana? Masih lanjut, Nona Besar Chen? Yikyu, kamu tidak tahu malu. Nona Chen. Kamu tidak ingin saya membuka pintu sekarang. Biarkan semua orang melihat tampang berantakanmu. Kukap. Aku akan menunjukkan jalannya. Kepadatan energi batu penuh warna ini
Beberapa kali lebih kuat dari semua pil yang pernah kuminum sebelumnya. Pantas saja Chen Yao bisa berkembang pesat kalau berlatih di sini. Kenapa tidak ada suara lagi? Sudah selesai. Tuan Morong. Icho menggina ayah dan anak perempuanku. Menggina keluarga Morong. Apakah kamu bisa menahan diri? Benar, saudara ipar. Ini tidak bisa begitu saja diselesaikan. Murong Yunkai bersumpah pada langit. Hari ini, apapun harganya, aku akan membunuh pengkhianat ini. Yiki. Penghinaan hari ini, suatu hari nanti, aku Chen Yao pasti akan membalas 100 kali lipat. Icho. Meski kamu punya 3 kepala dan 6 tangan, tetap tak bisa kabur. Menurutmu dengan orang-orang ini, bisa menghentikan aku? Sungguh sombong. Jika ditambah dengan gubernur ini bagaimana? Guru Besar tingkat 5. Akhirnya kau datang, kakak ipar. Kalau aku tidak datang, jika kau terbunuh, bagaimana menjelaskan pada kakakmu? Aku tahu kakak ipar sayang padaku. Katakanlah, bagaimana cara meminta maaf? Kau bahkan tidak tanya alasannya, langsung minta aku minta maaf. Aku ini orang yang tidak pernah menekan orang lain dengan kekuasaan. Aku hanya percaya, tinju adalah kebenaran. Jika yakin mengalahkanku, tidak usah minta maaf. Jika tidak, Minta maaf dengan jujur. TM menyelipkan ekornya. Keluar. Bagus. Aku suka denganmu. Orang berpikiran sederhana berkomunikasi dengan tubuh kuat. Menghemat banyak masalah. Kalau begitu, ayo bertarung. Mau ambil keuntungan dari kata-kata. Maka dalam tindakan, harus siap menderita lebih. Kakak tidak suka menindas, tapi dengan kekuatan tingkat 5 menindas orang tingkat 3. Memanfaatkan kekuatan untuk menindas. Guru. Murid Bek Xiaofei Mangormatimu, Guru. Dia adalah master tingkatan 8, Guru Nanhai Baizhan. Gadis yang di sampingnya itu. Apakah mungkin? Chuchu. Ishwai. Bangunlah. Sobat kecil, kita bertemu lagi. Apakah ada masalah? Perluka Banshuan. Pak Guru. Anda kenal orang ini. Tentu saja. Hampir saja dia jadi adik muridmu. Si Q ini. Ternyata kenal dengan leluhur dari Nanhai. Karena kenal guru saya. Kali ini saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Sebelumnya, Anda même attaquant Kaki a dit qui par Seiya. kali ini, aku biarkan kamu potong satu tangan sendiri. Tidak terlalu berlebihan. Tidak kenal dengan orang tua bau ini. Kamu anak nakal, tidak tahu terima kasih. Jadi, kalau ingin bertarung, ayo bertarung. Mau aku menyerah begitu saja? Itu pasti tidak mungkin. Bek. Berjiwa besar. Aku akan menekan kekuatanku ke tingkat master peringkat 3, agar tidak ada yang bilang aku menindas yang lemah. Tak perlu. Aku suka sensasi bertarung melawan musuh yang lebih kuat. Hukum alam adalah yang terkuat yang bertahan. Tidak ada keadilan. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Bagus. Sombong banget. Bahkan lebih gila dariku. Namun, akan kubuat kesombonganmu membayar harga. Tingkat 3 melawan tingkat 5. Entah dari mana bocah ini punya keberanian. Kali ini, Kali ini benar-benar tamat. YQ, orang diinginkan kakekku. Paman, Anda benar-benar akan membiarkannya mati? kuda liar perlu dijinakkan. Tunggu Xiaofei. Ketika dia hampir sekarat, kakek paman akan bertindak. Tenaga dalam yang sesungguhnya. Serangan seperti air sungai, Tak berkesudahan. serangan Xiao Bai sangat Ani Icho. takutnya tidak akan Ruosui, terima kasih atas hadiah. Jimat kehidupan dan kematian ini tepat mendapat bantuan luar. Gunakan kuasai. Paman kakek, cepat lihat. Apa bersinar di tangan YQ? tidak terlihat jelas, hanya merasakan kekuatan yang sangat murni.
Kenapa aku merasa kekuatan spiritualnya meningkat pesat? Lebih dahsyat dari terakhir kali kita lihat dia menembus level. Menggunakan kekuatan untuk dia memanfaatkan kekuatan eksternal untuk menguasai anak ini latihannya. Benar-benar bukan ilmu tenaga dalam biasa. Apa mungkin itu ilmu dewa? Guru besar tingkat 4. Bagaimana mungkin? Di mana ada dalam dunia ini? Ilmu yang bisa naik tingkat, energi sudah mulai bergerak sendiri. Tanpa kekuatan eksternal, kekuatan di telapak tangan akan terus dilepas sampai benar-benar habis. Puncak dari Master Kelas 5. Tak disangka, Orang terbaik Master Kelas 6. kalah begitu saja. Dan juga, aku bahkan tak melihat bagaimana dia kalah. Paman kakek. Paman kakek. Aku berusaha lebih menghargai dia, tapi ternyata aku masih meremehkannya. Jadi jenius hanya syarat minimum untuk bertemu dengan kita yang biasa-biasa saja, dibandingkan dengan sangat redup. Sekarang, kamu masih ingin membela keluarga Chen? Tidak berani lagi, tak akan pernah berani. Keluarga kaya seperti kalian paling tak dapat dipercaya. Tidak boleh membiarkan kalian kembali berkuasa. Aku beri tanda hidup dan mati. Hidup matimu ada di tanganku. Selama kamu berniat membunuhku, kamu akan hilang seketika. Jangan mendekat. Tetap jaga jarak ini. Jangan mendekat. Saudara baik, bisa jadi saksi untukku? Kehebatanmu luar biasa. Saya akan melaporkan pada Laporkan situasi ini dengan jujur. Usahakan meraih dukungan, tidak membalas dendam padamu. Kekuatanmu sudah hancur, laporkan kepada keluarga Murong. Kembalilah ke Laut Selatan untuk berlatih. Baik, Guru. Setelah terkena simbol hidup mati, kultivator tingkat tinggi bisa kau kendalikan? Seharusnya begitu. Kasih kamu satu. Aku ada urusan, permisi dulu. Tenang saja. Aku tidak tertarik pada semut seperti ini. Memberi kalian simbol hidup mati pun cuma buang-buang. Hello Ichio. Hello Ichio. Perkenalkan diri sebentar. Nama Qi Tianxing. Atas nama Ye Junlin, aku resmi mengundangmu bergabung dengan Istana Naga. Saya tahu, kurang tertarik masuk militer. Bulan depan situs Kunlun dibuka. Hanya militer yang bisa ikut. Jika masih ingin mengejar level lebih tinggi dari Grandmaster kelas 9, menjelajahi situs Kunlun akan jadi satu-satunya cara. Maaf, saya kurang tertarik militer. Begitu ya. Jika tidak mau masuk militer, bagaimana jika? Mari kita pacaran. Kamu memang imut banget. Tapi maaf, aku sudah punya pacar. Oh begitu. Sayang sekali ya. Aku pergi dulu. Master E. Ini uang yang saya utang kepada Anda. Master E. Apakah kamu mau menerima murid utama? Aku yang kecil. Mengepel lantai dan menggosok bahu, menyajikan teh dan air. Tidak perlu dikatakan. Satu kata darimu, aku kecil. Pelayanannya sangat baik dan penuh perhatian. Ayah saya kehilangan satu. Mengapa tidak bertanya pada tukang semir sepatu? Baiklah, saya akan segera pergi. Ruosue, tunggu aku. Malam ini aku jemput kamu pulang. Sudah 7 hari, tiap bangun. Aku masih di tempat tidurku sendiri. Aku belum pergi ke dunia itu lagi. Terpikir kemungkinan. Ruosue. Mungkin sudah mengalami sesuatu yang buruk.
Keturunan Master Chen Tuan, dengan hadiah besar, ingin bertemu Panglima Perang Wilayah Utara, Tuan Duan Xiayao. Mesquipin Berlutulama, Tuan Kamitida Kakan Menmi Kamu. Kambalila. Olah energi bentuk yang terlihat, ubah menjadi energi samar. Olah energi dari napas yang lembut, Ubah menjadi semangat masuk keluar. lalu menembus 5 organ. Menjadi pusat, disebut 5 energi kembali ke asal. Pak. Ada apa ini? Itu pasti penipu. Katanya keturun enchaîne Tuan Laozu, un Jimberican Karalation Cultivasi. Penipu seperti ini, setiap bulan pasti bertemu beberapa kali. Bawa gulungan lukisan itu aku lihat. Baiklah. Bawa dia ganti pakaian, undang dia ke ruang baca bicara. Bec. Satu-satunya rahasia kultivasi di dunia ini. Susah dicari tapi ditemukan. Tak butuh usaha untuk mendapatkannya. Sungguh dewa telah membantuku. Kesehatan Dragon Commander kemarin memburuk drastis. Takutnya dia tak bisa bertahan lama. Sekarang tidak ada penunjukan penerus Dragon Commander. Hal ini belum diputuskan. Bisa menimbulkan kekacauan. Sekarang di dalam istana Para ahli tingkat 8 ke atas, semuanya berusia lebih dari 80 tahun, juga tidak akan bertahan lama. Regime sering berganti. Tidak baik untuk Istana Naga, lebih buruk untuk Cina. Itu yang dikhawatirkan oleh Panglima Naga. Jadi dia ingin memilih penerus di generasi muda. Generasi muda sekarang tidak sebaik generasi sebelumnya. Apakah sudah ketemu YQ? Ini sudah hari ke-7. Jelas ada orang di dalam rumah, tapi tidak mau buka pintu. Sepertinya dia benar-benar tidak tertarik bergabung dengan Istana Naga. Baiklah. Setiap orang punya impian. Mari kita pergi. Setengah gulungan lagi. Dai mana? Sudah aku sembunyikan di tempat aman. Tuan Duan menepati janji. Saya akan memberikan setengahnya dengan kedua tangan. Kenapa cari keluarga dua? Karena dari 5 marsekal, hanya Anda yang memiliki anak. Anak Anda, Duan Tianhe, Selama tes Longhun Dian tahun ini, menembus tingkat guru besar tingkat 6. berpotensi menjadi masikal termuda dalam sejarah. Dapatkan status Kalong Longshuai. Anda yakin sekali. Denken Bantuan, Xianxiantu, Ole Chen Tuan. Bisa sukses maju tingkat. Tentu saja. Setelah Feng Shen, tidak ada dewa lagi di dunia. Setelah Qin Shi Huang membakar buku dan tidak ada ilmu kultivasi utuh di dunia. Nenek moyangku Chen Tuan, usia 100 tahun, menyadari diagram Xiantian. Hanya dalam 3 tahun sudah mencapai tingkat Dazongshi kelas 9. Bolehkah saya bertanya, di dunia, siapa lagi yang bisa menandingi? Apa yang kamu inginkan? Pertama, aku ingin Duan Tianhe menikah denganku. Kedua, aku ingin keluarga Chen kami bangkit kembali. Ketiga, Aku menginginkanmu. Bantu aku membunuh seseorang. Siapa yang harus dibunuh? Lin Cheng YQ. Bagus. Jika anakku bisa mencapai Grandmaster tingkat ke-6. 3 kondisi ini dapat memuaskan Anda. Sebuah janji adalah sebuah kesepakatan. Bagaimana Anda mengetahuinya dan ingin bergabung dengan Dragon Palace? Aku punya alasan pergi ke reruntuhan Kunlun. Ingin bertanya kepada Senior Bai, Leontin Giok, dari mana kamu mendapatkannya? Kamu melihat formasi teleportasi kuno Kunlun? Apakah formasi teleportasi kuno Kunlun utuh sekarang? Aku menemukan Leontin Giok di luar formasi teleportasi kuno. Formasi teleportasi kuno berada di inti reruntuhan. Selama hampir 1000 tahun, hanya leluhur Chen Tuan berhasil melanggar batasan di situ, kemungkinan besar. Formasi teleportasi kuno itu masih utuh. Baik. Punya kalimat ini sudah cukup. Aku akan datang tepat waktu untuk ujian Dragon Soul Hall sebulan lagi. Tunggu. Memenuhi syarat bergabung dengan Dragon Hall. Masuk ke peninggalan Kunlun.
Tapi peninggalan Kunlun terbagi menjadi area sentral dan area tepi. Untuk masuk ke area sentral, setidaknya harus menjadi mayor jenderal. Yang berarti, saya bilang lagi, kamu harus punya kekuatan setidaknya setara master tingkat 6 untuk lulus ujian. Mendapatkan gelar brigadir. Mengerti. Kenapa kakek menipunya? Syarat memang ada dalam peninggalan. Anda adalah Panglima Wilayah Perang Lot Timur. Membawa pengawal masuk ke area pusat tidak masalah. Kakak ingin mendorongnya agar mencoba menjadi calon komandan naga. Orang harus punya mimpi. Siapa tahu bisa terwujud. Tidak. Tidak. Tidak boleh, tidak boleh. APA maksudnya, Anda ayah guru dan ayah saya. Ayah terhormat. Biarkan anak mengenang Anda. Ayah. Kier. Ayah. Aku pergi ke reruntuhan Kunlun. Pergi kali ini. Mungkin tidak akan kembali lagi. Kenapa pergi dan tidak kembali? Pergi ke dunia lain butuh batu roh berwarna-warni. Dan aku hanya punya satu. Setelah anak pergi, ayah jaga kesehatan. Guru. Aku terima jadi murid utama. Kitab Changchun Gong adalah metode kultivasi spiritual. Bisa membantumu memperpanjang umur 100 tahun. Bantu menjaga keluarga Yi selama 30 tahun. Nanti, jika kita bertemu lagi, gurumu pasti akan memberikan hadiah besar. Terima kasih guruku atas murid pasti tidak akan mengecewakan harapan besar ini. Reaksi, S kultivasi, tingkat 6. Hari ini ada kabar menggembirakan dari dalam Balairung Formasi Jiwa Naga, yaitu Duan Tianhe pada usia 24 tahun dan 2 hari menjadi guru besar tingkat 6 termuda dalam sejarah Tiongkok. Diberi gelar jenderal oleh Istana Naga menurut informasi dalam, Duan Tianhe akan menjadi pesaing terkuat untuk menjadi komandan naga selanjutnya. Duantian, Duantian, Duantian. Tidak tahu orang, Duan Tianhe adalah bintang hiburan yang datang untuk konser. Berlebihan. Keluarga Duan terlalu membesar, maksudnya terlalu jelas. Kurang menulis, saya ingin jadi komandan naga, di wajahnya. Tapi sayang sekali untuk Yikiu. Hari terakhir ujian Istana Naga. Dia juga tidak muncul. Sayang sekali Yikiu ya. Hari terakhir tes Istana Naga. Dia juga tidak muncul. Menurutku, Malam hujan itu ada yang aneh. Kalian pikir Yikiu itu mungkin terlalu patah hati. Sejak itu sulit bangkit. Aku bisa lihat dia sedikit lesu. Aku juga dari melihat keteguhan yang tak ada sebelumnya. Tidak tahu yang dilakukan di peninggalan Kunlun. Tapi aku merasa selama dia bertekad melakukan sesuatu, pasti bisa tercapai. Xiao Tianxing, apakah kamu diam-diam naksir dia? Lihat cepat, itu kakak Yikiu. ITU Ichio. Ini anak Yi. Pergi. Dari mana datangnya pengemis? Pergilah ke sana dulu. Saya datang untuk mengikuti ujian Aula Jiwa Naga. Ini identitas saya. Lihat identitas saya. Tidak Lia, mau minta makan, ganti tempat lain saja. Aku Kakak Yikiu, kemana sebulan ini? Telepon tak terjawab, pesan tidak dibalas. pergi ke sabana Afrika, berkelahi dengan singa. Pergi ke hutan Amazon membunuh beberapa ular piton besar. Juga ke Arktik mengambil beberapa beruang kutub, nanti akan kuperlihatkan padamu, juga ke Palung Mariana. Titik Nemo. Pokoknya tempat yang berbahaya. Aku sudah pergi. Semua sudah dikunjungi. Pernah lihat orang berbohong seperti ini? Sebelum hari ini, memang belum pernah. Tes tinggal 1 jam lagi. Mending kita cepat tes sekarang. Ayo.
Duan Tianhe berusia 24 tahun, tahan gravitasi 19 kali, kecepatan tinju 55 Mach, reaksi es, kultivasi tingkat 6 Grandmaster. Ini hasil terbaik peserta ujian kali ini. Peserta termuda, jangan biarkan hasil mempengaruhi mental. Ayahnya adalah Dewa Perang Utara, Duan Xiaoyao. Latar belakang keluarga dan sumber daya tidak ada menandinginya. Istana Jiwa Naga, memperhatikan kemampuan tempur prajurit. Praktisi kultivasi tak bisa bertarung. Tidak peduli seberapa tinggi asalkan tahan gravitasi, kecepatan, reaksi tidak lulus. Akan langsung dieliminasi. Kami menguji ketahanan. Selama peserta mencapai 10 kali gravitasi standar pilot, dianggap lulus. Kamu siap? Kenapa bisa begini? Kak IQ, kenapa tes gravitasi tidak bisa? Kondisi fisik tuan ini benar-benar lemah. Data tidak pernah berbohong. Mohon maaf, Nona Ye, dia langsung dieliminasi. 200 kali. Siapa yang atur tes gravitasi jadi 200 kali? Mau menghancurkan orang jadi saus tomat? Ini sumber kehidupan. Minum seteguk, bisa cepat sembuhkan luka. Tidak perlu. Istirahat sebentar saja cukup. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Dengar operator tes salah, tiba-tiba jadi gravitasi 200 kali. 20 kali gravitasi saja sudah mati. Ada kecelakaan, peserta berdarah. Astaga, benarkah? Kekau. Staf ini terlalu ceroboh. Untung saja tubuh IQ kuat, kalau tidak, sudah habis. Dengan pertimbangan keamanan, saya sarankan peserta menghentikan tes. Tidak. Saya memutuskan mengulangi tes. Kakak dengarkan? Anak ini diuji lagi. Sekarang banyak orang tertarik padanya. Terdengar. Dia Duan Xiaoyao. Suka sekali membuat anaknya terkenal, kan? Bagaimana kalau kita membuatnya terkejut, biar dunia melihat siapa yang sebenarnya jenius? Kakak, aku akan hubungi departemen teknis untuk menayangkan gambar. Cepat, cepat, cepat. Dua 20 kali gravitasi. 30 kali gravitasi. 40 kali gravitasi. Ya ampun. 90 kali gravitasi. Masih manusiakah ini? Ya ampun. Rekor dunia 90G baru saja dipecahkan oleh Master Horizontal, Jiang Zilong. Dan terus meningkat. Benar-benar luar biasa. Ini masih manusia? Kalian sedang apa? Tarik dia kembali untukku. Kakak, lihat, gravitasi 128. Ini sudah melebihi data yang Zilong Jiang tak bisa. Tes berikutnya apa? Kecepatan pukulan. 0.3 Mach. Angin pukulannya merobek udara. 1 Mach akan menghasilkan awan bising. Menciptakan energi seperti logam. Kecepatan pukulan YQ mencapai 01, mendekati kecepatan cahaya. Benar-benar jauh di atas Duan Tianhe. Membuat yang terakhir sepenuhnya tertinggal. Kalian bilang YQ, Sebenarnya level apa ya? Jangan Melebihi Duan Tianhe? Anak ini sudah sampai level apa sekarang? Sudah melewati aku. Tapi pasti belum mencapai tingkat 9. Itu sudah cukup. Ye Yunlin. Ternyata selama ini, kamu yang diam-diam menjebakku. Dikuasai olehku. Apa ruginya untukmu? Kau percaya tidak? Aku bisa membuat Long Shuai lumpuh setengah badan. Aku punya kemampuan untuk menurunkanmu. Tuan. Semua data tes YQ sudah keluar. Pemuda sekarang benar-benar tidak ada harapan.
benar-benar tidak ada harapan. APA maksudnya. YQ 21 tahun, YQ 21 tahun. 128 kali gravitasi, kecepatan pukulan 01C, reaksi SSS. Kekuatan. Lebih dari tingkat 9. Lebih dari tingkat 9. Aku lagi-lagi salah lihat. Tidak mungkin, anak ini malah menembus batas bela diri dan masuk ke tahap awal kultivasi, resmi jadi kultivator. Kakak, kamu tahu kenapa kamu salah lihat? Katakan padaku, Xiao Tianxing Bilong. Si IQ ini 3 hari 3 malam kelaparan. Ditambah lagi, kecelakaan mekanis pertamanya membuatnya terluka. Jadi semua datanya dia tahan dulu. memang benar-benar monster kecil. Menjadikan dia seorang mayor jenderal benar-benar meremehkannya. Kakak, jika laporan data ini membuat jenderal melihatnya, dia pasti tidak bisa diam. Keluarkan perintah Dewa Naga. Pangilampa Panglima, peut recueillir Bukota. Siap. Icho, Icho. Kalian semua, kembali ke sini. Hei, itu bungaku. Maaf, salah kirim barusan. Kamu lagi yang mengacaukan rencana. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Perintah naga. Naga Jenderal panggil 4 Panglima Perang ke... Apakah akan mengumumkan? Calon berikutnya untuk Jenderal Naga. Sebelumnya, ketika Duan Tianhe mendapat gelar Brigadir Jenderal, Naga Jenderal tidak mengeluarkan. Setelah mendapat gelar, perintah Naga dikeluarkan. Apakah merasa lebih diistimewakan daripada Brigadir Jenderal Duan? Soal penampilan. Saya tampaknya lebih populer. Jika Anda terpilih, apa yang ingin Anda lakukan sebagai Long Shuai berikutnya? Ada apa? Berhenti. Di mana orang-orang? Mengapa orang tersebut pergi? Barang-barang anjing. Mereka melewatkan tahap kandidat dan mengumumkan YQ sebagai penjabat komandan naga. Bagus. Jika kamu tidak baik, aku akan tidak adil. Kalau YQ bisa kembali hidup dari reruntuhan Kunlun. Gwa bersumpa ikut nama bela Kanglu.